Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Joko Prihanto, jabatan sebagai Ketua Cabang Kabupaten Wonogiri, dan di provinsi saya adalah sebagai pengurus yang membidangi ajaran. Jadi kalau kita berbicara masalah ajaran adalah mestinya masalah komprehensif. Jadi dari ajaran itu terdiri dari jurus, mukadimah, salaman, dan uborampen, sebetulnya itu. Tapi dititik beratkan pada hal ini adalah pada aspek pencaksilatnya sebagai seni bela diri. Sehingga untuk pencaksilat sendiri di samping mempunyai aspek bela diri, yang kedua membentuk dasar-dasar karakter, yang ketiga sebagai simbol, dan yang keempat sebagai filosofi, dan yang kelima adalah sebagai spiritual. Sebetulnya itu isinya dalam ajaran seperti itu. Sedangkan pencak silat sendiri karena sebagai dasar aspek bela dirinya, maka ajaran ini minimal dalam memberikan pencak itu minimal harus bisa membentuk dasar-dasar karakter, sehingga dalam gerakan maupun pola langkah, pola serang, pola hindar itu harus mengandung arti. Gambaran umum misalnya pencak silat sebagai bisa membentuk salah satu dasar karakter itu terutama pelatihnya, Mas. Dari pelatihnya, diawali dari pelatih. Jadi tidak hanya mengajari pencak silat sebagai bela diri saja, itu harus disertai adab dan akhlak. Sopan santunnya bagaimana, etikanya bagaimana, moralnya bagaimana. Tanpa disertai itu tidak mungkin bisa membentuk dasar karakter. Ya kalau memang ingin mencapai tujuannya berbudi luhur, pelatih harus mempunyai dasar-dasar itu. Jadi adabnya bagaimana, misalnya cara melatih pakai katok levis, pakai kaos, itu kan dari karakter pelatih sendiri adabnya kan kurang, sopannya kurang, kemudian sopan santunnya kurang, etikanya kurang, itu akhirnya akan membentuk karakter yang kita harapkan tidak akan tercapai. Ya pelatih minimal harus punya adab, punya sopan santun, dan itu diimplementasikan dalam contoh. Misalnya setiap ketemu salaman, kemudian ada calon warga dimanapun ketemu itu harus salaman. Itu satu contoh yang sederhana saja, sehingga belum contoh-contoh yang lain, belum lagi nanti dalam implementasinya untuk tingkah laku sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari itu pun juga mempengaruhi dari pembentukan karakter tersebut. Sehingga kalau tidak didasari itu, yang terjadi seperti akhir-akhir ini warga Sejahtera tidak tertanam dasar-dasar karakter. Tentu saja karakter yang baik. Yang ingin dicapai mestinya sebagai tujuan akhir adalah manusia yang berbudi luhur. Tapi dalam proses itu, untuk mencapai manusia berbudi luhur itu kan ada tahap-tahapannya, Mas. Jadi tahapan bela dirinya dulu. Aspek bela diri itu hanya bisa membentuk keberanian saja. Sehingga dalam ajaran pencak silat tidak hanya bela diri saja, tapi harus bisa membentuk dasar karakter. Kemudian bisa membentuk simbol, bisa membentuk filosofi, bisa sebagai spiritual. Nah, sedangkan untuk pencak silat yang kita kenal ini adalah hanya sebagai aspek bela diri saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tulus Wahyudi, di Pengprov masuk dalam bidang ajaran dari cabang Karanganyar, sebagai sekretaris Dewan Cabang. Ya, untuk pencak ajaran sendiri sebenarnya banyak materi dari pencak ajaran itu sendiri ya. Dari raga, pencak fisiknya itu ada beberapa hal materi kami di PSHT itu antara lain senam, jurus, pasangan, gripen gitu ya, penggunaan jurus ya, itu nanti ada pola langkah, ada telisiran, itu beberapa hal yang harus dipelajari. Jadi dari gerak itu sendiri memang mengandung makna, mengandung filosofi. Jadi untuk bisa mengetahui, oh pencak esa ini kok disebut pencak ajaran, karena di dalam gerak itu sendiri mengandung maksud tertentu. Oke. Misalkan kita ada gerakan colokan gitu ya, gerak colokan itu dalam filosofinya itu menggugah, ngelingke, mengingatkan saudara kita ketika kita diserang di bagian mata, berarti itu untuk mengingatkan kita untuk sadar diri, untuk lebih membuka wawasan pengetahuan semacam itu. Terus antara lain lagi suwingan masuknya ke ulu hati, yaitu kita ambil rasanya dari saudara kita itu, mengingatkan itu tidak hanya dengan ucapan tetapi juga dengan laku. Misal di sambung persaudaraan, nah itu kita mengingatkan dengan itu. Ketika misal kok kena ulu hatinya, oh mungkin saya diingatkan ada rasa yang tidak baik kepada saudaranya, nah itu harus diperbaiki. Masing-masing jurus sebenarnya ada filosofinya. Jurus 1 sampai 36 itu semua ada filosofinya, dan tentu saja filosofi ini diambil dulu dari Eyang Harjoutomo, karena kita berpangkal di Eyang Harjoutomo. Itu ada filosofi jurus dari beliau yang mungkin untuk saat ini tidak banyak yang mempelajari, jadi sehingga tahunya hanya gerakannya saja. Nah misalkan ada pukulan bandul sampai kena kepala, nah itu kan mengingatkan dalam hal pola pikir kita mungkin tidak tepat, tidak sesuai, kemudian pola langkah kita, mulat sariro hang rosawaninya, introspeksi dirinya. Nah jadi ketika oh kenapa toh kok pas sambung kok saya kena ini, oh berarti gerakan saya kurang ini. Tapi di dalam filosofi batiniahnya seorang warga harus mengulas lagi, oh kenapa, apakah ada perbuatan saya yang tidak sesuai dengan ajaran Esa sampai saya terkena di bagian ini. Nah seperti itu. Untuk di dalam ajaran Esa itu sangat penting sekali, karena kalau hanya kita belajar gerakannya, gerakan mukul, nendang itu saja, nanti hanya akan membentuk karakter yang beringas, karakter yang kendel saja. Tapi begitu kita mempelajari filosofinya, maka secara otomatis kita akan tahu, bahwa seorang Esa itu harus membentuk dirinya menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, karena tahu filosofinya. Oh saya diingatkan dengan cara seperti ini, oh gerakan saya seperti ini, oh langkah saya kalau maju kok saya kena, harus mundur, harus nyamping, dan sebagainya. Untuk siswa atau calon warga itu kami pesankan agar mengambil contoh yang baik, ikuti saja para pelatih-pelatih, ikuti apa yang dicontohkan mulai dari gerakannya, karena memang di Esa Trate sendiri belajarnya mulai dari fisik dulu, setelah itu baru pendalamannya nanti ada yang namanya filosofi dan maknanya jurus tadi. Kemudian untuk pandangan di masyarakat, lihatlah pelatih-pelatih yang baik, jadi ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalaupun ada sifat dari pelatih-pelatih yang tidak baik, jangan ditiru. Harapan saya untuk calon warga seperti itu. Dan untuk saudara-saudara warga yang sudah jadi anggota PSHT, saya harapkan selalu mengolah diri lagi,
menambah pengetahuan, menambah ilmu, berlatih lagi. Karena tidak mentok hanya ada di pengesahan atau di keceran, ya, tidak berhenti di situ ilmunya, karena masih harus mendalami lagi, menggali lagi. Karena kita tahu selama kita berlatih menjadi siswa tingkat 1, itu materi keesaan itu secara umum, ya. Materi pencaknya hanya gerakannya. Nah, setelah jadi warga, monggo silahkan cari senior-senior yang mempunyai ilmu agar bisa memberikan wedaran, wejangan maupun penjabaran dari masing-masing materi di S1 Trate. Pesan saya kepada sedulur-sedulur agar memberikan satu contoh kepada masyarakat agar bisa dijadikan suri teladan di dalam masyarakat, sehingga bisa menjadi tokoh sentral di dalam Kamtibmas. Ketertiban masyarakat itu bisa dicapai apabila orang-orang tersebut mempunyai kesopanan, etika, kemudian moralnya itu juga harus dimiliki.